cukup sampai di sini. Ada yang ditanyakan, monggo kami persilakan mulai Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, sejak dulu sampai sekarang surga Naim itu masih kosong, belum ada isinya. Surga Firdaus, surga tingkat 7 yang tempatnya ada di atas gunung itu juga masih kosong, belum ada isinya. Neraka Jahanam yang tempatnya ada di bawah tanah itu juga masih kosong, belum ada isinya. Jadi surga dan neraka itu masih kosong, belum ada penghuninya. Memang seperti itulah kenyataannya yang ada di sana. Yang saya tanyakan ialah orang-orang yang bagaimana nanti kalau mati rohnya akan dimasukkan ke surganya Allah. Dan orang-orang yang seperti apa nanti kalau mati rohnya akan dimasukkan ke dalam neraka Jahanam yang ada di bawah tanah tersebut. Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang mengikuti teladanku, kata Rasul, maka secara ruhaniyah saja dia akan bisa masuk ke alam akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Yaumal akhirah di dalamnya itu kan ada dua, yaitu surga dan neraka. Secara kacamata syariah memang selama belum datangnya yaumis sa'ah, hari kiamat, maka surga dan neraka itu masih kosong. Kacamata syariat. Terus bagaimana dengan kacamata hakikat? Apakah betul masih kosong hakikat? Allah dawuh, barang siapa yang ingin bertemu aku maksudnya Allah. Hatinya ada keinginan untuk bertemu aku, maka aku berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan, pertemuan itu terjadi. Dari ayat ini, Al-Ankabut ayat 5, mempunyai pengertian bahwasannya alam akhirat itu sudah ada di alam dunia. Tinggal pertanyaannya Anda, sudahkah Anda tinggalkan alam dunia? Kembalikan pada diri Anda. Selama kau mengatakan masih ada alam dunia, gak akan pernah terjadi alam akhirat. Justru alam dunia inilah akan menghalangi, menghijabi ruhaniyahmu untuk tidak bisa masuk ke alam akhirat. Wajib jenengan iki harga mati tinggalkan alam dunia. Manakala Anda ingin ketemu masuk di alam akhirat. Dan di situ nanti akan tahu mana alam rahmat surga, mana alam azab yaitu neraka, mana alam terang surga, mana alam gelap neraka. Bapak Ibu, terus piye caranya kita akan keluar dari alam dunia? Ya mati yo.
artinya mati nafikan keakuanmu sebagai makhluk. Baru ketemu kok. Syaratnya ada 2. Dalam ayat lain Allah katakan, wa man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya di alam akhirat itu, maka pertama hatimu, ruhaniyahmu harus berakhlak ilahiyah. Falyamal amalan sholihan. Dikatakan hati yang berakhlak ilahiyah pada Allah, hati yang selalu menyembah pada Allah. Dikatakan hati yang selalu menyembah pada Allah dalam aspek apapun, hati yang sadar kalau semuanya yang berlaku hanyalah Allah wujudih yaiku urip di dalam dan di luar Anda. Inilah menyembah. Ini yang disebut sebagai menyembah. Baru Pak, Anda akan bisa dikatakan Allah menghendaki Anda untuk masuk di alam akhirat. Secara hakikat itu sudah, tapi secara syariat belum. Harus melewati beberapa kejadian. Pertama adalah yaumus sa'ah, hari kiamat. Dunya saisine ma fis samawati wa ma fil ardi, semuanya dihancurkan Allah, tidak terkecuali termasuk malaikat Israfil. Si nyelompret nih lho. Nyelompret. Celompretan pertama menghancurkan seluruh makhluk kecuali Allah dengan Israfil. Selompret kedua ditiup lagi. Israfil mati. Tinggal Allah dan selomprete. Sing selomprete enggak pernah dibahas. Lali. Masalah lali. Mboten enten sing bahas. Kelalen. Katanya hanya Allah saja. Kok selomprete enggak ono ceritane. Selompret iku wahyu, Pak. Dengan isi wahyu di dalam kitab Dinut Tauhid inilah nyelompret Anda. Akhirnya Anda paham, terus Anda melakukan kholwat, akhirnya fana lah selain Allah. Israfil digugah Gusti Allah. Tangi fil dihidupkan. Sebulan le maneh pisan kas. Sing tujuane menghidupkan, membangkitkan para manusia. Lah ngoten nggih. Disebul maneh pret. Ngoten. Diterangkan dalam Al-Qur'an bejudul-bejudul seperti tanah habis dikasih air hujan muncullah cekcugulan-cucugulan. Itu namanya hari yaumis sa'ah. Habis itu yaumi yub'ats, hari dibangkitkannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya saat di dunia. Hakikate iku, Pak. Ketika Anda mengubur sifat keakuan kita sebagai makhluk yang wujud tadi, mati, akhirnya cukul dengan baik keakuane Allah. Pak Tani iku nek nandur jagung gak mungkin diuncal-uncalno tok, mboten. Mesti digejik. Tahu gejik nggih? Terus dilebokno ditutupi lemah atau setidaknya dincep-cepno. Biar ketutupan lemah hadi gak ketok.
Nandur pari yang ngono. Cukulnya nanti mesti bagus. Coba sampe nandur padi, nandur jagung. Diuncal-uncal nang ini gak diincepno. Dadine piye? Ora iso sempurna. Artinya keagungan Allah dalam dirimu dalam hal bertajali akan sempurna, manakala keakuan dirimu itu kau kubur di dalam bumi humul, baru itu akan murni dan sempurna kemakrifatanmu. Ini berbangkit pun. Lalu tujuan apa Allah membangkitkan? Dikumpulkan di satu tempat disebut Oro-oro maksar, roh-roh podo kesasar. Artinya di padang maksar, Pak Bu. Maksudnya ditimbang perbuatan api lan elek. Bahasa proses ning syariat ngoten. Pun. Di situ ada golongan, satu golongan yang tidak dihisab, yang tidak dihitung. Siapa? Inna auliya Allah. Ingat, sak temene kekasih Allah. Ikulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Yaiku alladzina amanu wattaqau. Surat Yunus. Para kekasih Allah inilah Bapak Ibu yang tidak akan pernah dihisab. Karena apa? Karena waktu di dunia dianya sudah tidak ngaku. Iki salatku, enggak ada sudah. Ini ibadahku, enggak. Sudah tiada, sudah hilang. Kan dijelaskan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ngalamin. Nah, wae Allah kabeh. Udah, keakuan diri sudah lepas. Mereka tidak hanya beriman apa yang diajarkan tentang dinul tauhid untuk bisa sampai ke anugerah yang termulia, tapi juga wattaqau, ilmu amal istiqomah. Wis gak ono hisab. Sayaqulunal ladzina qalu, malaikat do dawuh mekaten. Dawuh malaikat ngene. Sayaquluna bakal dawuhno sapa Allah nang malaikat rupane dawuh ngene. Kat dawuh ngene. Udkhuluha do mlebu sira kabeh ing rahmat. Rahmat berarti ya untuk ketemu Allah. Bisalamin aminin kelawan selamat lan sentausa. Udkhuluha bahasa syariat ha ke jannah, Pak. Karena ini mu'annas. Jannah secara lafdiyah itu mu'annas. Jadi ha gak mungkin nang nar neraka, gak mungkin. Ha in jannah. Karena mu'annasi itu adalah jannah. Ini secara syariat. Jadi penak sampe niki. Wis gak ngenten-ngenteni ditimbang. Apa nek sing ditimbang? Ya ora enek apa-apane. Wis kono. Kat kongen mlebu kono. Berarti jenengan kali kula bisa bertemu Allah gak usah nunggu masa itu. Di dunia ini masuklah di akhirat. Tapi Anda wabtahu ilaihil wasilah, harus mencari wasilah, jalan. Jalan yang dimaksud adalah mustaqim, sirotol mustaqim, dalan sing lurus. Ngoten lho. Jadi sirotol mustaqim ning donya iki lewat ana balak-balik.
Di mana? Di tengah-tengah sholat. Iku ada mustaqimnya, siratnya itu. Yaiku wasilah. Tapi ya harus punya akses. Apa akses modal jenengan? Zikir. Dikron kathiron. Inilah Pak aksesnya. Sejatine iling. Apa sejatine iling? Sadar. Kalau bukan kita yang melakukan. Hati sadar. Merasakan kehadiran wujud Allah yang melakukan. Ini kekasih Allah pun. Jadi niku Pak, secara hakikat di dunia ini sudah ada alam akhirat, itu tidak jauh alam akhirat enggak. Hati tipis. Bahkan tidak ada batas alam dunia dengan alam akhirat. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah bisa masuk ke alam akhirat. Sakedepe netro, celuk. Waktu sholat, celuk. Waktu mangan, celuk. Wis. Tapi tidak lepas dari akses. Secara dohir kita di dunia oke, tapi secara ruhaniah jenengan di akhir itulah alam musyahadah. Sing sapa wong ning dunya wis celak celuk enten iki mongko mesti ning akhirat udkhuluha bisalamin amin. Kalau bahasa surat Al-Baqarah dawuh ngeten. Niku antara alam terang dan alam gelap. Terang berarti surga, gelap iku neraka. Sebab apa? Sebab waktu ning donya Allahu waliyul ladina amanu. Sing wujud iku namung Allah nang atimu. Tapi yang kedua sing gelap sing wujud iku tauhid. Walladina kafaru auliya uhumut tauhid. Tauhid iku perkara sakliyane Gusti. Walaupun Anda pinter maca Quran, hafidoh tiap hari sampai maca lesan kecumi ganok lerene. Tapi nek ati sampean iku masih ada duduk merasa keakuan dirimu, mesti rohmu itu dalam kegelapan. Berarti sholat yang kita lakukan, zakat, puasa, haji, maca Quran di mata Allah ra ono gunane lan manfaate, iku percum lan tak berguna. Lah biar tidak percum dan tidak bergun, biar tidak seperti itu, hatimu harus punya akses untuk berakhlak ilahiyah. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus, kula mriki tasik sepindah niki. Kula ningali ten gene YouTube pengaosanipun Gus Son. Berarti kula niki selama niki sing kula sembah niki brahala. Nggih. Pundi daleme Pak D? Napa salat nggih mesti ngelamun mulai takbiratul ihram sampai salam ngelamun. Menapa tiyang gak mboten gathah ngeten iki biasa lak kepengin arta kathah. Nggih. Daleme pundi, Mbah? Oh, nggih. Kula kepengin ibadah sing saged. Oh, kula daleme asma kula Basuni. Dalem kula niku Jombang, Jogoroto, kelurahane Sawiji, dusune Kemiri Galih. Oh, ngoten. Jogoroto niku kecamatan nggih? Jogoroto niku kecamatan. Nggih. Anune dusune Kemiri Sawiji, kampunge Kemiri Galih. Nggih, monggo Mbah. Tanglet Gus kula nek ten gene YouTube niku lho. Kula kepengin nek salat niku kersane rada khusyuk ngoten. Nggih.
Gusto niku lak nek tengatan ngene itu kula niki sing semerap niku kok sering-sering kok lho ngeten niki lho. Lho. Kok ngeten? Kula niki angen-angen. Angen-angen kula niki ngeten. Napa leres niki niku napa niku Wujude Allah. niku lho. Angin. Salat niku lak Awang-awang. menghadap ten sinten. Ini wajah tu wajah hiya. Oh, Napa ngeten. leres ngeten niki wajah hiya. Ngoten nggih. Napa leres? Napa niku ilahun wahid. Nggih ngoten niku mawon tok. Kula niki salat niku cek leres sebab kula niki rumangsa kepengin belajar. Napa nek kula salat niku ngraosaken nek salat niku selalu diawasi Gusti Allah ngoten ya napa Gus. Ngoten nggih. Ngoten mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami jawab secara proses, langsung nggih leres nggih niki. Nggih niki wujud Allah batin. Nggih niki ini wajah tu wajia. Al-Baqarah 115 Allah dawuh walillahil masyriq wal maghrib fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kau menghadap di depanmu itu ada wajah Allah. Ini kalau kita pandang dari ainul basyariyah, mata dohir kosong. Tapi jikalau jenengan pandang dari ainul basiroh, mata dohir, mata hati atau matanya ruh basiroh yang disebut, justru inilah yang wujud, bukan kosong. Sebab di dalam kosong itu berisi, ya ini maksudnya. Tinggal pertanyaannya, berapa durasikah Anda selalu menghadap wujudnya Allah? Kalau bahasa Quran lewat pitutur Allah datang Kanjeng Nabi, dawuh ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Iki terhadap seluruh umat. Wahai orang-orang yang beriman, ilingo, ingatlah kau pada Allah dengan sebenar-benarnya ingat, yang sebanyak-banyaknya alias terus menerus. Lakukanlah hal itu siang dan malam. Nek langsung Kanjeng Nabi diperintahkan Allah dalam surah Al-Insan 25-26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad dalem Gusti ilingo ngger kuwi baik pagi, sore, malam yang panjang, terus lakukan itu. Itu semata-mata untuk memenuhi setiap detik, setiap aktivitas hati jenengan selalu sambung. Jikalau seseorang sudah Allah nyatakan sebagai kekasihnya, maka Allah tidak hanya membuka rahasia Allah nyatane batin wujude, akan tetapi nanti akan digiring dimasukkan wujud nyatane Allah zahir. Akhirnya tidak hanya basiroh yang bisa melihat wujudnya Allah, akan tetapi basariyah mata dohir iki isok nyawang bisa melihat wujude dohire Gusti Allah. Di sini Pak, salat pun akan bisa khusyuk dan bertemu Allah
manakala jenengan terus menerus faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha, jikalau memegang teguh terus tali Allah ini. Jadi sebelum takbiratul ihram hati sampean sudah merasakan kehadiran Allah hidup dalam diri jenengan itu wujudnya. Akhirnya terus sampai merasa selalu dilayani, dipandang oleh Allah. Allah akan membimbing jenengan, akhirnya total jenderal, tidak ada yang melihat dan tidak ada yang dilihat, tidak ada mata untuk melihat. Tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang digerakkan. Semuanya itu pelakunya cuman tunggal. Jenengan wis gak rumangsa sing nglakoni. Krana jenengan sudah tidak wujud lagi. Akhirnya sing melakukan semua itu hanyalah aku Allah. Respon. Niku khusyuk niku. Untuk bisa lama durasinya dalam kekhusyukan, tinggal jenengan megang teguh tali ini Allah atau tidak. Tapi ingatlah, jikalau hati sudah ditarik Allah di situ, mesti lali anak, lali bojo. Itulah hati yang majnun, ruh yang gendeng pada Allah. Umpama garwa sampean dijaluk uang mesti sampean paringno. Nek waktu gendeng lo ya, waktu gendeng. Pek-pekan. Aku ra butuh. Aku butuh Gusti Allah tok. Wonten sing ngoten nggih. Wonten sing ngoten. Lah nek ngono sampel wong ngene iku. Nah ini makanya tadi saya katakan jenengan tatkala ditarik Allah bertemu Allah maka isi dunya iku gak ono regone kalau dibanding dengan anugerah ini. Sampai mesti milih ini dengan tapi lihat aja nanti Allah bagaimana. Apa sampai digendengno Allah terus ya wis. Semuanya kewenangan Gusti Allah. Kok medekno ngoten to? Ora medeni. Sampeyan jek pernah piye raose ketemu Allah iku. Ayem, jenjem. Wis urusan lama dan tidaknya wis gak usah dipikir. Sing penting jenengan terus megang dikire wau mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Langsung pertanyaan Gus. Dulu sebelum belajar tauhid kita habis sholat selalu wirid karomah. Banyak wirid karomahnya, Bu. Setelah mengenal tauhid cuma dikasih Allah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Namun ngoten tok Gus. Tidak mau berdoa lagi, cuma itu aja. Saya lakukan sebentar Gus. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqq mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sudah Gus, namung ngoten mawon. Nggih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bacaan di lesan. Yang terpenting bacaan di ruhaniyah bagaimana? Yo maksudnya tauhid tersebut. Artinya tanda-tanda kalau kita itu sudah digolongkan oleh Allah di golongan wa amilus sholihah, tidak hanya amanu tapi wa amilus sholihah. Pertama tandane kita sadar kalau selama ini kita zalim pada Allah. Mana bentuknya zalim? Kita selalu merasa makhluk yang melakukan. Contoh, Anda manakala ada penemu zon, prasangka, iman yang memberikan fatwa ini klason makhluk, berarti hati Anda itu masih kelebu zalim. Paham ya? Ini. Kalau ini kau biarkan, pasti pujaanmu, penghormatanmu pada makhluk. Itu pasti. Oleh sebab itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ini pertama jenengan merasa zalim selama ini. Otomatis kalau hati sudah sadar kalau kita merasa zalim, akhirnya Allah terasa dekat. Anta terasa dekat. Selalu dilihat Allah. Selalu dilihat Allah. Dimanapun Anda berada, hatimu merasakan kehadiran wujud Allah itu yang segala-galanya. Ini terus menerus, inilah proses sunnatullah terjadinya hanya masih ada dua. Kita sebagai makhluk yang digerakkan, Allah urip sebagai khalik yang menggerakkan. Lanjut proses ini terjadi, akhirnya hilanglah kalimat atau nama-nama yang menggerakkan dan yang digerakkan, yang melihat dan yang dilihat, sudah jadi pelaku tunggal. Di Quran dijawab hanya kalimat innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. Pekaten. Jadi itulah golongan tanda orang-orang yang memang dikehendaki Allah menerima anugerah yang termulia. Pertama tadi sudah kita merasa dolim. Kedua pasti kita akan membenahi ke depan ini tidak dolim lagi. Otomatis yang tadinya kita merasa kita makhluk yang melakukan sekarang berganti. Dalam hati jenengan akan terasa muncul rasa keakuan Allah. Itulah kesadaran mutlak kalau makhluk itu tiada. Itulah disebut sidratul muntaha. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, badhe nderek tanglet. Yang pertama terkait kali viti panjenengan lan YouTube panjenengan lan dek minggu kepengker panjenengan dawaken kurang 2 bulan terkait kalian menjelang 2025. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ketika kita bermakrifat, kita tidak merasa bermakrifat,
Satu, kenapa demikian? Ada dalil yang mengatakan wali ilal wali. Jadi seorang wali itu tidak mengenal bahwa dirinya itu seorang wali, tapi orang lain. Apakah dalil itu mendasar atau berdasarkan makrifat itu tadi? Maka Gus pertanyaan dalil. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut orang makrifat pada Allah, kedudukan ihsan, itu bukan perkarane wong niku iso ndelok wujude Allah, bukan. Wong iku ilang, orangnya itu tidak ada. Rasa keakuan makhluk itu sudah enggak ada. Inilah yang kumaksud, jikalau kau ingin tahu wujud sak temeni wujud, kau harus kembali ke asalmu. Asalmu apa? Gak ada. Adanya sebab diadakan yang ada. Ketika Anda sudah kembali kepada yang tidak ada, asale, maka disitulah yang nyata yang ada. Sebab apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Justru yang bisa melihat yang ada sendiri. Dalam pandangan umum kan disebut makrifat itu kan orang yang sudah tahu wujudnya Gusti. Keliru Pak, bukan itu. Bukan. Memang ada taraf, makrifat itu ada taraf Pak. Taraf yang paling rendah adalah, makrifat yang paling rendah adalah seseorang itu hatinya selalu merasa digerakkan Allah. Dirinya selalu merasa digerakkan oleh hidup. Kan masih ada dua. Makhluk ini masih kita pandang geraknya itu karena digerakkan oleh Allah. Ini makrifat yang terendah. Makanya pembahasan ihsan hadis Kanjeng Nabi ku antak budallaha ka'annaka lahu taroh fa ilam takun taroh. Apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Dan ini makrifat yang paling rendah. Lah, makrifat sak temene makrifat adalah yang melihat wujude Allah, ya Allah sendiri. Inilah maksudnya ayat la ilaha illa ana. Yang ada hanya ana. Apakah makalah itu benar? Yang melihat Allah itu hanyalah Allah sendiri? Benar, memang ini. Inilah perwujudan maksud daripada la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ini bahasa wali. Kalau pada orang umum itu orang yang bisa melihat wujudnya Allah. Akhirnya tanda-tanda nih dia ngerti apa sing jange terjadi. Wong umum ngeten tambah koplak. Dijar-jarno pengetahuane tambah koplak. Gak ngono Pak, Bu, mboten. Wong namanya makrifat itu bertemu Allah. Makhluk siapapun gak iso bertemu Allah. Karena sifatnya makhluk itu adam, tidak wujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu akan bisa ketemu yang wujud? Gak mungkin. Itu satu. Yang nomor dua, masalah 2025. Ini saya sudah dapat sinyal
Nyun sewu, apakah ini kok berlaku sebagai sunatullah apa ndak? Bahwasanya saya tidak akan ngaji nang jobo. Undangan prei total jenderal. Diganti jenengan sing moro. Bukan kulo sing moro. Sisteme sumur saiki wis gak moro nang timbo kloyang-kloyong. Tujuane ngekeki banyu. Sekarang nanti timbone sing goleki jikalau timbo pingin oleh banyu. Pertanyaannya diberlakukan atau tidak? Suk 2025 aku nunggu jeraganku mawon. Paham ya? Jadi sing wis ngundang sampai bulan Agustus September full ya suk nek pancen ngene hanya satu saya sebagai hablum minas sepurone ora iso teko. Aku lebih baik nuruti hukum dari Allah daripada nuruti hukum dari Anda. Ngeten. Nggih ngapunten mbok menawi memang mekaten. Mengki sing yang rutinan bagaimana? Misalkan minggu pertama ikut jadwali Malang. Misali ya kudu mara. Masih ana wong telu tak jekno. Tak jekno. Walaupun itu yang datang itu hanya orang satu, ya tak jekno. Sesuai jadwalnya masing-masing. Jadi cara Gusti Allah itu supaya Anda mandiri. Gak selalu dininik bubuk kanai. Selama inilah dininik bubuk kan toh. Apabila itu nanti terjadi bayuh kula alhamdulillah wis ngepol pokoke. Biasae lurah iku alune mblarah, saiki jenenge lurah alune ana omah. Dilu ae bojoku meteng ae. Wis ningali sesuk 2025. Apakah hukum sunatullah itu akan dijalankan walaupun sekarang saya sudah dapat sinyal 50-50 kari melihat sesuk mawon. Itu maksudnya. Untuk yang inti wis dari sebuah makalah bertemulah Allah kau sebelum datangnya tahun itu atau makrifatlah dulu sebelum datangnya tahun itu nanti urusannya Allah piyambak. Nggih. Sekarang Kak Ibu, monggo Ibu menawi ada pertanyaan kami persilahkan. Boten enten Ibu? Bapak tasik wonten? Gus. Sekali lagi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kula Edi Juwanto saking Surabaya. Nggih. Kula namung cerita saderenge ketemu tauhid. Kula niki sering nangis Gus. Dengan mengucap la ilaha illallah napa astagfirullah, sering menangis. Lami-lami kula ketemu tauhid niku pengajian-pengajian saking Gukson niku kula rungokaken dugi kerja, waktu istirahat. Begitu masuk bahwa hidup ini Allah
Saya menangis Gus, terseduh-seduh seperti orang tersungkur. Setelah itu keyakinan saya jadi mantap. Dengan bahwa hidup itu Allah, Muhammad, badan-badan ini utusan Allah. Setelah istirahat setiap hari, saya melihat alam. Bahwa alam itu, pohon apa yang ada di sekitar kita, itulah Allah menurut waktu itu. Setelah berjalanan waktu lama, ada sifat-sifat yang 20, terutama yang sifat-sifat ma'ani, Gus. Semua pergerakan-pergerakan, kehendak-kehendak, ilmu-ilmu, hayat, penglihatan, dan pendengaran, kalam-kalam, itu kuserahkan kepada Allah. Apakah itu yang namanya la maujudan ilallah, Gus? Terus dengan berjalan yang waktu, dengan dzikir siru asror, dalam hati itu selalu setiap mengerjakan apapun yang aku kerjakan, walaupun tidak bicara, diam, kerja, kemana, tapi di dalam hati itu selalu berkata bahwa hidup yang melakukan saat ini, hidup yang mendengar, hidup yang melihat dalam rasa, hidup yang berkata-kata, hidup yang mempunyai pergerakan, hidup yang berilmu, yang mengetahui, dan hidup yang punya kehendak, itu hidupnya Allah. Setelah semuanya dalam perkataan itu dalam hati, Gus, tapi tidak diucapkan. Terus seperti ini, Gus. Setelah hati itu setiap saat, setiap waktu itu berbicara di dalam tapi tidak di mulut. Apakah kadang itu bertanya, setelah bahwa yang melakukan itu hidup semuanya, apakah masih ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, padahal dalam hati sudah bicara hidup yang melakukan semuanya. Sampun Gus, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ringkes cekak, secara ruhaniah tidak. Secara jasmaniah, walaupun itu terjadi bismillah, tapi hatinya tidak di situ. Bismillah membaca secara jasmaniah itu minangka tuntutan hukum syariat, tapi ruhaniah sudah tidak membaca bismillah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.